Karena mungkin ada yang tidurnya lap, gara-gara pulangnya lat. Ya saya sih nggak pulang lat, tapi memang tidurnya rada telat. Tapi tidak masalah. Oke, pagi ini saya siap untuk melaksanakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan belajar tentang perempuan Samaria. Masih ingat? Masih ingat dong, baru semalam ya. Karena berurutan. Ada hari Kamis, Sabtu, terus ini hari Minggu. Nggak tahu nanti minggu berikutnya mau Tuhan bicarakan lagi atau enggak, tuh nggak tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dari situ, dari pengajaran firman, dari kebenaran firman, biarlah kita semua sama-sama menangkap apa maksud firman itu diulang-ulang. Kalau terjadi pengulangan, pasti ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang harus digarisbawahi. Karenanya Bapak Ibu, terlepas kita wis moco ping 50 wis katam katakanlah, nggak masalah. Kenapa? Karena ini yang kita butuhkan untuk terus membangun kehidupan yang akurat. Saya tahu saya sendiri belum akurat, makanya di pagi hari ini saya tadi tiba-tiba teringat terima kasih untuk jemaat yang sudah memberi surprise kemarin tanggal 1. Saya sudah kepikir sih, cuman saya nggak mau ngomong gitu. Ya saya anggap surprise saja gitu. Andalalai ya saya punya kebutuhan ke belakang, cacah deg-degan gitu. Malah bikin tadi lucu. Lucunya wah, kayak sing melayu-melayu juga ketahuan. Oh, terima kasih Bapak Ibu yang sudah kasih surprise untuk dukungan Bapak Ibu sama saya gitu ya. Dan juga saya mohon maaf gitu bahwa selama dalam perjalanan pelayanan di tempat ini, saudara berjemaat di tempat ini, ada banyak kekurangan dari hidup saya gitu. Ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu saudaraku tidak serap gitu dengan gaya saya, mungkin bahkan dengan gaya rambut saya yang terbaru gitu ya. Seumur-umur loh Bapak Ibu rambut saya pendek ya baru kali ini setelah bujuku kene baru wani. Karena dulu bapakku seneng gitu, bapak almarhum bapak biologi saya seneng dengan rambut panjangku, sehingga dia yang setelah saya selesai sedikit cerita ya Bapak Ibu, selesai keramas tuh saya selalu bawa minyak rambut kemiri yang kurang aring. Nah, kalau saudaraku orang jadul mesti keringan tahu itu. Tahun-tahun 70-an gitu. Kurang ya 70-an gitu. Selalu saya bawa, saya duduk, beliaunya duduk di kursi, saya duduk di bawah, dan beliaunya yang ngasih minyak rambut tersebut. Itu menandakan kalau bapak saya pengen aku rambutnya dawa gitu kan, karena kakak saya perempuan satunya tuh enggak ada rambut panjang, selalu pendek gitu kan. Nah, ketika saya lihat dia senang saya berambut panjang, ya itu tadi saya manfaatin. Bapakku sih harus ngasih minyak rambut di kepalaku, dan itu berlanjut saudaraku sampai akhirnya putus setelah saya sekolah Alkitab. Nah, ketemu bojo ya senang rambut dawa gitu. Lepas dari itu semua Bapak Ibu, saya tahu bahwa bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Kalau masing-masing kita, saya percaya juga seperti itu, dirunut gitu ya, menoleh ke belakang ketika kita masih lagi kecil, ketika mulai tumbuh SD, SMP dan seterusnya. Itu pasti kita ingat betapa sebenarnya jalan-jalan yang kita tapaki, yang kita jalani dalam hidup ini sekian usia kita gitu, selalu ada nyata tangan Tuhan di sana. Amin. Ya. Saya percaya semua kita akan menyadari hal itu. Kenapa?
Karena memang itulah campur tangan Tuhan di hidup kita. Dengan kesadaran bahwa firman Tuhan Mazmur 139 dikatakan, semenjak aku bakal anak, tanganmu ada di sana. Dia yang merajut buah pinggangku. Bayangkan saudaraku, Tuhan yang merajut buah pinggang, dalam artian begitu detailnya Tuhan punya teknik kita. Syaraf kita juga Tuhan yang naruh. Maka ketika ada kekeliruan dengan syarafmu, gitu ya, nggak usah ragu, laporan baik Bapak di sorga. Hilang apa masalah syarafmu? Tutup saraf, saudara. Tapi syaraf. Laporan. Apapun masalah di tubuhmu, saudara harus bangun ini sebagai sebuah keyakinan. Seluruh tubuhmu, gitu ya, itu semua Tuhan yang rakit kok. Dan tahu nggak saudara, Bapak di sorga itu punya segudang komplit rapot hidup kita yang mungkin ada yang mengalami gangguan. Kita bisa minta sama Tuhan untuk diganti. Apa gangguannya? Ginjal kah? Hati kah? Gitu ya? Jantung kah yang bermasalah, atau urat jantung, otot jantung yang memompa kerja jantung dan lain sebagainya, apapun bentuknya. Nah, saya terus membangun kesadaran hal itu dalam hidup saya. Tujuannya apa? Mendukung keputusan saya untuk saya nggak minum obat. Saya percaya Bapakku tuh yang menciptakan aku, Bapak di sorga, itu tahu persis letak-letak syarafku, letak-letak semua yang aku nggak bisa lihat. Dengan kesadaran seperti ini loh saudara, itu menolong kita lebih lagi menyadari bahwa Tuhan itu begitu intens melihat kita. Dia tidak pernah sedetik pun melewatkan kita dari pandangannya. Tidak pernah. Apapun kejadian di hidup kita, dia Bapak yang mengerti, tahu persis. Tidak ada yang terlewatkan. Makanya apapun kasusmu, masalahmu, nah saudara, itu tentunya untuk kita ini lebih mengenal bagaimana Tuhan itu bergerak dan bekerja untuk hidup kita. Semenjak kita ini bakal anak loh saudara. Kalau dalam bahasa masih sigot, masih ya cilik biang, belum terdetek gitu. Belum ada jantungnya masalahnya. Tapi begitu umur berapa bulan sudah dilengkapi dengan ada jantung, terdengar denyutnya. Ibu-ibu yang sudah pernah mengandung pasti rasakan itu. Nah, saudaraku, itulah ajaibnya Bapak kita. Bahwa dia begitu luar biasa memperhatikan kita sampai hal yang sedetil itu. Amen. Untuk anak-anak, ini pesan juga untuk anak-anak. Engkau nggak lahir dengan keinginanmu itu betul. Engkau hadir di muka bumi ini juga bukan karena orang tuamu yang menginginkanmu, tapi lepas dari memang memang orang tuamu berdoa pengen punya anak, lahirlah dirimu. Tapi tanpa campur tangan Tuhan, nggak ada. Nggak ada artinya doa-doa yang dinaikkan. Makanya sadari anak-anak bahwa engkau hadir itu hasil karya Tuhan juga. Amen. Tuhan mempercayakan kau lahir tanpa bisa memilih. Nah, wong tuamu model kayak opo, terimalah itu. Itulah hidupmu. Kenapa yang harus kau buat? Bangun terus komunikasi. Mungkin ya karena saya mungkin sudah umur sekian ya Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu ada banyak pengalaman hidup. Dulu saya juga kalau sama bapakku gitu ya, karena punya orang tua cuma satu gitu kan, nggak manut-manut amat memang. Ketika saya dilarang ke gereja, gitu. Artinya pokoknya jalan nyonong terus, mangkat terus, kongkon mulai yo tak pak bajuku, bamang kongkon lungo yo tak pak bajuku, dan saya siap pergi. Puji Tuhan, ini anak wedok satu ini nggak pernah digituin sama papi nih, nggak ngalami sejarahku gitu loh. Tapi puji
Tuhan, saya ketika sudah seperti itu demi Kristus gitu ya. Ya Tuhan ubahkan hati bapakku. Akhirnya orang tua mana sih yang tega ngusir anaknya tenanan, goro-goro yang gereja sampai menimbulkan huru hara di tetangga. Huru haranya bukan apa-apa, anaknya tak ajak ke gereja, pulang-pulang dimak-mak di depan saya gitu ya. Nah kakakku denger, kakakku rasanya gak terima, saya yang sasari, dimarahin habis-habisan juga. Itu membuat saya nangis, memang membuat saya nangis. Nangisnya bukan apa-apa. Tuhan, kok sakit men itu anak tanggaku dimaki-maki gara-gara takjak nyam gereja. Memang sih sekarang kembali ke muslim gitu ya. Tapi lepas dari itu, saya tahu itu semua ada dalam koridornya Tuhan. Ya. Apapun peristiwa, buruk kita pikir sekalipun, tapi ya kembali harus kita ingat, semua untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Itu harus satu paket tuh, mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihinya. Jangan hanya sampai mendatangkan kebaikan, nanti kita berat sebelah, maunya mau ngape-ape tok. Keliru saudara, harus satu paket, mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihinya. Seberapa besar kasih kita sama Tuhan, cinta kita sama Tuhan, apakah mau diijoli, ditukar dengan cinta yang lain? Nah, hati-hati. Jadi di sini ketika kita belajar tentang tentang perempuan Samaria, kita melihat ayat yang terakhir coba. Dari Injil Yohanes 4 kemarin. Kita lanjut ya. Ayat 40 sampai 42. Yohanes 4 ayat 40 sampai 42. Kalau udah ketemu kita baca bareng-bareng. 2, 3. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Perhatikan ayat terakhir. Sekarang aku tuh percaya bukan karena omongan kesaksianmu saja, hai perempuan, tapi aku sudah dengar sendiri, lihat sendiri pribadi yang membawa firman itu. Apa maksudnya? Saudara, ketika kita nderek Gusti Yesus, pertama Tuhan yang pilih kita. Amin. Saudara percaya kok yang dipilih Tuhan? Amin. Halo, itu harus diyakinkan Tuhan yang pilih engkau. Karena firman Tuhan di pasal 15, bukan engkau yang pilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang pilih kamu. Nah itu harus saudara tanam kuat-kuat dalam rohmu. Tuhan yang sudah pilih aku semenjak aku bakal anak. Kalau kita meyakini Tuhan berdaulat semenjak kita masih bakal anak, gitu ya, maka saudara juga harus percaya semenjak itu pilihan Tuhan sudah jatuh di hidupmu. Nah saudara, awalnya mungkin mereka hanya gara-gara itu perempuan alami perubahan, titik balik hidupnya terjadi. Jadi itu membuat sekota Sikar mengakui dari wong sing rendah gitu ya, akhirnya berubah jadi seorang yang penuh antusiasme menceritakan apa yang dia alami gara-gara dosanya dibongkar.
banyak loh saudara, kalau dosanya ketahuan orang dengan senang hati ngomong memang aku ki wong brengsek ya. Nggak ada. Rata-rata di depan manis, di belakang rawer. Saudara, ini perempuan dengan terbuka ngakoni, dia yuk melu aku, lihat tuh di sana ada juru selamat yang sudah membuka siapa diriku yang sebenarnya. Dia kan ngomong kayak gitu. Dan saudara tahu, karena perubahan hidup orang-orang sekota perempuan Samaria ini ikut. Oke, mari kita buktikan. Awalnya kan kayak gitu, coba. Mari kita buktikan, mari kita lihat. Tenan loh gak sing diomongke wong wedok siji. Karena biasanya hidupnya nggak bisa dipercaya. Gimana mau dipercaya? Lo bolak-balik ganti suami, gitu kan? Nah, saudaraku, kita lihat di sini. Yuk kita buktikan, bener nggak omongannya? Nah, saudara, di sini juga jadi tantangan untuk kita loh. Kita tuh kalau ngomong ayo A atau bisa A1, 2, 3 sampai 10. Artinya ya kita perlu bertanggung jawab dengan ucapan kita. Karena ucapan kita tuh mencerminkan diri kita loh. Apalagi bicara tentang janji. Wow. Ada banyak janji yang menjelang pilkada, pilpres diucapkan, diceritakan, diungkapkan. Nah, saudara perhatikan, ketika orang Sikar lihat perubahan dalam hidup perempuan Samaria, oke, mari kita buktikan. Berangkatlah mereka ketemu Yesus. Tapi ketika, saya percaya peristiwa itu luar biasa terjadinya. Ketika mereka ketemu Tuhan untuk pertama kali, awalnya kan lewat si perempuan itu, terus ketemu langsung dengan Tuhan. Apa yang saudara bisa lihat? Ada aura yang berbeda. Kenapa? Yesus tidak membawa iri dengki. Yesus tidak membawa emosi negatif. Itu loh yang membedakan. Dan harus terjadi juga atas hidup kita. Amin. Kalau kita masih dibelenggu oleh emosi negatif, iri dengki, yang keluar auranya pasti aura yang tak bagus, alias negatif. Nah di sini saudaraku, ketika orang-orang Sikar ini langsung berjumpa, saya terkesan banget pas ada panjang juga kesaksian seorang dari Bekasi. Dia sudah sekian lama ngikutin programnya Pak Stephen, setahunan dia cerita. Lalu hatinya begitu tertarik, bukan karena pribadi Pak Stephen, tapi lebih kepada yang beliau bawa itu, gitu ya. Yang beliau hidupi itu jadi dasar keyakinan dalam hidup Pak Stephen. Dan itu yang membuat beda, gitu kan, menurut si Pak Chris kalau nggak salah namanya, orang Bekasi. Nah akhirnya dia benar pada suatu ketika, kalau nggak salah pas acara apa ini, retreat kalau nggak salah, ya Pak Anjar ya, ceritanya retreat ya. Nah retreat itu dia hadir sebagai peserta. Di situ dia bisa melihat tahta Tuhan yang luar biasa. Oke, itu menimbulkan sensasi, gitu kan, sensasi merinding dalam hidupnya. Nah itu dia yang saya maksud dengan aura keilahian Yesus tuh, sampai membuat orang-orang Samaria, tonggon si perempuan yang gak benar itu tadi, melihat sesuatu yang beda, melihat sesuatu yang gak pada umumnya gitu. Nah ini si Bapak begitu hadir melihat tahta Tuhan yang begitu dahsyat. Dia nggak bisa lihat wajahnya karena saking silaunya gitu kan. Dia cuma tersungkur di kaki Tuhan gitu, tersungkur di tempat duduk dia gitu. Dia merasakan cengkeraman realita hadirat Tuhan yang luar biasa. Oke, berlanjut pada kesempatan berikutnya, dia tidak dapat tempat di bawah. Dia dapat tempat karena datangnya Carrie di balkon. Waduh, di situ saudara dia bergulat juga. Aduh Tuhan, kok neng kene gitu kan. Tapi
Singkat cerita, dia juga memberi diri, membuka hidupnya untuk Tuhan hadir jamah hidupnya dan terjadi interaksi lagi dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia ngomong, aku rindu. Tuhan hanya jawab dengan bahasa Inggris, kata si bapak itu, come. Mari. Tuhan itu tidak pernah nolak orang. Iya. Itu rahasianya Tuhan kita. Iya. Dia tahu siapa ini perempuan, tapi dia tidak menolak. Apalagi menghakimi. Iya. Saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita juga bersikap kayak gitu. Oh yes, amin, amin, amin. Artinya, udahlah jadi pengampun. Ya, amin, amin. Udahlah melepaskan pengampunan ke siapapun saja. Ya. Karena teladan kita sudah mengampuni kita. Ya. Dia menerima kita karena kasih-Nya. Amin. Maka apa yang harus kita buat ke orang lain yang menyakiti kita? Limpahkan kasih Allah. Ya. Terima dia juga dengan kasih ilahi. Yes, amin. Kalau kasih manusia terbatas dan bersyarat, tapi pakai kasih Tuhan yang sudah menerima kita ini loh, saudara. Kita ini siapa? Bukan bangsa Israel, bukan keturunan Yahudi, tapi nyatanya toh direngkuh oleh Tuhan, toh dipeluk oleh Tuhan, toh dicintai oleh Tuhan, toh dia juga mati untuk saudara dan saya. Apa kesulitan kita untuk bisa menjadi seorang yang mengampuni dengan mudah? Amin. Itu pertanyaan besar yang masing-masing kita perlu jawab. Ya. Ketika Tuhan ngomong dia nggak punya kata-kata lain kecuali nangis tersungkur kembali. Apa itu? Saya bisa bayangkan realita Tuhan, ya, itu membuat dia begitu rupa menikmati kehadiran sosok Tuhan itu benar-benar nyata. Ya. Namanya reality, real dalam hidupnya. Tuhan mau juga real dalam hidupmu kok ketemu Tuhan. Dan itu gak cuma slogan, gak cuma ngomong, tapi beneran saudara ketemu Tuhan dan saudara alami perubahan. Dan yang seperti ini loh saudara nggak usah pakai ngucap, nggak usah pakai ngomong. Orang melihat, kata orang Samaria, sekarang aku tahu, aku nggak lagi bukan nggak percaya, aku nggak lagi melihat omonganmu, tapi aku ketemu langsung dengan pribadi yang mengubah hidup. Amin. Mari bawa realita Tuhan dalam hidup saya. Yes, amin, amin. Jangan hanya di gereja kita merindukan realita, Amin. tapi sehari-hari hadirkan realita Tuhan, sehingga apapun pergumulan, pergulatan, permasalahan yang kita hadapi, kita bisa atasi, kita bisa lewati, kita bisa selesaikan. Tuhan diminta tinggallah Tuhan 2 hari, biar kami ini bisa tolong saudara-saudara kami yang hari ini nggak bisa datang di perigi ini loh, di sumur ini loh. Dan beneran Tuhan Yesus nggak pakai ngeman-ngeman waktu. Oh aku kudurono, aku sibuk. Nah. Oke, Tuhan sepakat dan Tuhan tinggal 2 hari. Yang menentukan 2 hari memang Tuhan. Mereka pengennya mungkin ya, pengen lebih lama lagi. Tapi cukup 2 hari itu sudah menjadi sebuah perubahan besar di bangsa Samaria. Ya saudara, apa yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan? Kita tidak tahu kapan kita pulang toh. Nah, ada yang tahu. Ya pengen ketika kita putus asa, apa yang terjadi pengennya? Nggak mulai Tuhan. Tapi yang lagi seneng-seneng, Sektor kurang siap nih. Asal enggak karena aku jadi utang, enggak, tapi karena memang masih punya tanggung jawab lain cerita itu. Tapi yang pasti saudara, ini perempuan membuat sekota Sikar bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Ingat, di dalam 2 Korintus dikatakan engkau adalah surat Kristus yang terbuka. Coba kita lihat 2 Korintus 3 kalau nggak salah ya.
Oh ya, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Bolehlah kita baca sampai yang ke-5. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Yuk kita baca ayat 1 sampai ke-5. 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kami? Atau dari kamu? Kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya telah memulaikannya dengan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya adalah karenanya. Amin. Itu saya sadari lewat mimpi-mimpi dari kecil saya dan perjalanan hidup saya yang saya lewati, dan setiap kita pun alami. Maka apa yang harus kita buat dengan hidup ini? Teruslah berjalan dalam ketaatan. Teruslah lakukan, selaraskan hidupmu dengan firman-Nya. Pertama yang kita harus buat adalah percaya. Tiap engkau dengar firman, jangan ada opsi lain. Amin. Yang ada hanya satu, percaya. Harus itu, mutlak itu. Amin. Karena begitu ada opsi lain alias kebimbangan, ketidakyakinan, percayalah, saudara tidak akan menikmati yang namanya berkat Tuhan. Saudara hanya akan mengalami terus jatuh bangun, karena mencintai Tuhan. Aku guyu, saudara enggak guyu. Karena lagu dangdut itu. Nah, saudara, terus dilanjutkan yang belakang nih. Bapak-bapak terusan. Jadi artinya saudara harus menyadari hidup kita ini terus ada di pengawasan. Karena sadar orang lain baca hidup kita. Amin. Ya. Orang lain lihat hidup kita. Ya. Karena memang sudah sudah jadi maksud rencana Tuhan, engkau tuh jadi surat Kristus yang terbuka. Ya. Sehingga nggak ada larangan orang baca dirimu, nggak ada larangan orang lihat hidupmu. Ya. Ya. Maka pastikan mari untuk terus bawa hidup kita dalam terang firman. Amin. Dengan seperti itu kita akan semakin memperkenan hati Tuhan dan membuat Tuhan semakin ditinggikan. Ya. Membuat orang lain mau tidak mau, ngaku orang ngaku, dia melihat Tuhan lewat Yes, hidup kita. amen. Ya. Pada suatu titik, saudara, ada orang yang nggak maki-maki saya, gitu kan ya, hanya oleh sebuah kekeliruan, kesalahan kecil. Bagi saya kecil, tapi mungkin bagi dia besar, gitu kan. Yang saya hanya bisa lakukan menjalankan, saudaraku. Artinya, masa tak lawan sih, masa tak tak sauri, enggak lah. Tapi saudara tahu itu mengendap lama. Nah, ini yang saya tahu. Nggak boleh ada endapan yang tak baik. Amin. Jadi apapun kondisi dan keadaan yang kita alami lewati, nggak perlu diendapkan lama-lama. Amen. Apalagi lama-lama diendapkan dulu kayak rausah. Ya. Dan segera rilis, Tuhan aku Yes. mengampuni, selesai. Amen. Aku memberkati, beres. Amin. Amin.
Seperti itu membebaskanmu, Ya. saudara. Bukan hanya membebaskan orang yang berhutang karena maki-maki saudara, tapi membebaskanmu untuk bebas, Yes. long clear Ya. hati pikiran kita, dan itu akan membuat hidup kita semakin jalan lurus. Ya. Yang namanya clear itu gimana sih? Gak ada hambatan, gak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Orang mau menghalangi, orang mau pokoknya ributkan tentang diri kita. Yang penting satu, Tuhan gak ribut dengan dia. Amin. Karena dia tahu di pikiran kita tuh tidak ada maksud tersembunyi. Amin. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita disuruh ampuni saja, wes ampuni. Ya. Berkati saja, wes berkati. Nggak ada lagi pergulatan, nggak ada lagi penolakan, nggak ada lagi sesuatu yang membebani. Ya. Kan justru itu yang membebaskan kita kok. Makin kita bergulat, percayalah, kita semakin termehek-mehek, gak iso mlaku-mlaku, terus mumpung kayak bangsa Israel 40 tahun. Ya. Tujuannya apa tuh 40 tahun? Dirontokkan tuh orang-orang yang masih berperilaku Mesir. Ya. Apa sithik ana masalah sithik kalingan, oh enak nih Mesir, ning kono dadi budak, oh aku mangan dijamin, arep iwak enek, arep apa tuh semangka, kemendikai kalau dalam bahasa yang lama, semangka tersedia, apa lagi yang disusahkan? Musai bahwa aku keluar, emang Mesir kurang kuburan, saudaraku, enake mau Amin. mel, saudara, mari belajar bijak. Apapun situasi dan kondisi yang kita harus lewati ae. Ya. Gak usah pakai ngomel. Yes. Amin. Pokoknya sampai nyalahno Tuhan. Wah, wis. Emang siapa kita ini nyalahno Tuhan? Ya. Nah, dengan seperti itu, bangsa Samaria yang awalnya terpisah dari umat Yahudi, umat Israel, sedikit demi sedikit akhirnya sekarang tuh enggak ada tuh bangsa Samaria, masih ada namanya bangsa Yahudi, bangsa Ibrani masih disebut, tapi yang namanya bangsa Samaria itu sudah samar benar-benar, karena sudah terjadi asimilasi apa tuh? Keterhubungan itu sudah mulai terlaksana sampai hari ini. Nah, saudara dan saya itu diutus Tuhan jadi garam dan terang dunia. Pastikan hidupmu tuh membawa orang. Kalau orang Jawa bilang ajar, apa? Halo, wong Jawa masa bilang lali ajar acur. Ajar ajur, tapi ajur loh saudara, ajur ini gak enak, tapi karena ajurmu gitu. Garam itu kan ketika saudara masukkan di sayurmu, apa masih wujud garam terus? Ya. Jangan-jangan itu batu, kalau masih wujud gelondongan saja toh. Karena begitu nyemplung ke air kan sudah lenyap, dia nggak kelihatan wujudnya. Dia sudah nyampur dengan masakan tersebut. Itulah ajur-ajur. Tiap-tiap hidup kita pastikan kita juga ajur-ajur dengan firman. Maksudnya itu menjadi satu dengan firman. Sehingga ketika orang mulai melihat ndi bagus, sing biyen karo ndi bagus sing saiki. Mulai hilang bagus sing biyen. Bapak itu loh sing gawene ngejak dia kemana-mana, tujuannya untuk dia latih. Saya percaya saudara juga begitu. Diajak Tuhan, ketemu masalah, ketemu persoalan, persoalan dewe, masalah dewe, atau bantu orang lain yang bermasalah. Tujuannya apa saudara? Melatih. Ya. Saudara yang mengajari anak-anakku tuh dia tahu, yang punya anak sudah. Awalnya kan, ayo kita tahu ya titah ya, dikanti, dituntun, pegang kanan kiri tangannya, ayo dititah. Terus ada suatu ketika, ayo berdiri.
kiri. Nah sini. Diimingi mainan, diimingi makanan. Si bayi dengan pengen senangnya dia mau melangkah. Akhirnya sampai pada fase dia sudah bisa jalan sendiri, bahkan mulai lari. Nah, itulah hidupmu. Awal-awal memang Tuhan harus dampingi engkau untuk sampai saat ini dia masih dampingi kita. Tapi untuk latihan itu loh saudara, engkau sudah waktunya bukan lagi dilatih seperti bayek. Ya, amin. Ini panggilan khas untuk bayek. Jadi kayak gitu saudara, Tuhan tuh terus mendampingi kita. Amin. Dia tidak pernah ninggalin kita. Makanya dalam kondisi apapun tanya oleh Bapak di sorga, aku mau ini hatiku dek gerunjalan naik. Bukan jalan yang gerunjalan tuh, tapi hati yang gerunjalan merubang melengos, merubang salaman gak tenanan. Nah, es gerunjalan. Nah, yuk mulai sadarkan. Yes, amin. Ya. Kita sedang dibimbing oleh Tuhan untuk belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Bapa. Ya, amin. Dan kayak gitu loh saudara, kita akan makin paham peran kita di mana, peran kita kayak apa, kita makin paham kok. Gak usah nunggu tua, gak usah nunggu umur 60 lebih gitu. Saudara sudah bisa mulai lewat pengenalan akan Tuhan firman-Nya, kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih ngerti apa yang harus ditindakkan, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita putuskan berdasarkan firman Tuhan. Komplit tuntunan Tuhan tuh nggak ada kurangnya, nggak ada celahnya. Maka yang harus kita pastikan hati kita positif. Bapa surga. Firman Tuhan saya cukupkan, dan dialah ini membawa terang dalam hidup kita dan menyadarkan betapa sesungguhnya kita ini adalah surat Kristus yang terbuka.